Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Susanto, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai suatu usulan rancangan sistem berorientasi objek terkait penyelesaian soal ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Kesempatan kali ini saya diminta untuk mencoba merancang suatu sistem order barang dengan menggunakan UML pada PT Triple X, di mana PT Triple X ini melakukan pemesanan barang secara online melalui web dengan ketentuan terdapat customer register dalam mengkonfirmasi akun, kemudian melakukan pencarian katalog terhadap item barang, kemudian memilihnya, kemudian masukkan order barang ke keranjang belanja, kemudian memilih tipe pembayaran yang akan dilakukan, selanjutnya menerima faktur pembelian atau notifikasi pembayaran, kemudian selanjutnya yaitu melakukan pembayaran atau cancel order, dan customer menerima faktur yang telah dibayar. Saya membuat UML ini dalam bentuk use case diagram dan activity diagram. Saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, yaitu use case diagram. Berikut contoh desain yang coba saya buat. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu use case diagram, di mana saya jelaskan pada bagian purchase PT Triple X. Di sini use case diagramnya memiliki hak akses terhadap menu login, kemudian menu lihat daftar katalog, kemudian keranjang belanja, memilih barang, kemudian memilih jenis pembayaran yang akan dilakukan, kemudian melakukan pembayaran dan penerimaan barang. Pada menu login ini include-nya yaitu register, jadi PT Purchase akan melakukan registrasi dalam melakukan persiapan transaksi pembelian. Kemudian dalam menu lihat daftar katalog, di sini include-nya yaitu PT Purchase ini dapat melihat barang secara detail. Yang ketiga, dalam keranjang belanja, include-nya yaitu melakukan pemesanan barang. Kemudian yang keempat, dalam menu memilih barang, include-nya yaitu memilih barang secara detail. Kemudian dalam memilih jenis pembayaran, include-nya yaitu menginput bagian purchase PT Triple X ini harus menginput data pengiriman, yaitu alamat yang dituju, kemudian metode pembayaran yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya dalam melakukan pembayaran, include-nya yaitu konfirmasi pembayaran. Dan kemudian yang terakhir, PT Purchase akan menerima barang, include-nya yaitu akan menerima faktur. Di sini di dalam keranjang belanja, di sini PT Purchase atau sistem yang dibuat terdapat extend, yaitu register. Jadi tidak hanya melalui menu login yang langsung include dengan register, pada keranjang belanja disiapkan pilihan menu extend yaitu registrasi. Sama halnya juga dengan pada lihat daftar katalog. Di sini
lihat daftar katalog, yaitu extend dari melihat detail barang. Sedangkan include-nya dari menu memilih barang, include-nya itu melihat detail barang. Kemudian lanjut dari use case diagram ini, saya akan mencoba membuat activity diagramnya yang terdiri dari 3 bagian, yaitu dari bagian purchase PT XXX, kemudian dari sisi sistem, dan dari bagian penjual. Yang pertama dari start, purchase PT XXX melakukan aktivitas yaitu login terhadap web web belanja online ini, kemudian login, kemudian register. Setelah melakukan registrasi, yaitu input data email atau nomor handphone atau akun FB dari purchase PT XXX ini. Lanjut purchase PT XXX ini dapat melihat daftar katalog dari pembeli, yaitu semua detail barang-barang yang dijual oleh penjual, sehingga PT XXX dapat melihatnya secara detail. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas memilih barang dari sejumlah daftar katalog. Kemudian purchase PT XXX ini setelah memilih barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, dapat memilih dan menyimpan barang di keranjang belanja. Setelah memilih dan menyimpan barang di keranjang belanja, sistem secara otomatis akan menyimpan dan kemudian menampilkan detail barang yang sudah tersimpan yang di dalam data belanja dan barang apa saja yang akan dibeli. Setelah itu sistem akan memproses kepada PT Purchase, yaitu melakukan permohonan untuk pengisian data, pengiriman alamat tertuju, dan jenis pembayaran yang akan dilakukan terhadap barang yang akan dibeli. Kemudian bagian purchase PT XXX ini memilih jenis pembayaran dan melakukan pembayaran. Setelah dipilih jenis pembayaran, cara yang akan dilakukan, dan pembayarannya telah dilakukan, maka PT Purchase ini akan secara sistem akan mengirimkan notifikasi, yaitu penerimaan konfirmasi pembayaran yang akan diterima oleh pihak penjual. Setelah pihak penjual menerima konfirmasi pembayaran, kemudian menyiapkan barang dan melakukan pengiriman barang pihak penjual kepada bagian purchase PT XXX. Dan selanjutnya purchase PT XXX ini akan menerima barang yang dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan dan akan input menerima faktur pembelian. Maka sampai di sini tahapan dianggap selesai. Oke, mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai rancangan desain berorientasi objek terkait use case diagram dan activity diagram pembelian online PT XXX. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.